Dan dari kejadian ini aku tuh berpikir kalau ini tuh mungkin ada hubungannya dengan yang punya kontrakan. Maksudnya kan dulu kan leaderku kan yang nyari kontrakan itu, dan perjanjiannya itu setiap bulan itu harus bayar 500.000. Jadi kan itu kontrakannya 7 bulan, berarti kan 7 bulan 4 juta, 3.500.000 kalau nggak salah kan. Nah leaderku itu pas baru masuk emang iya bayar 500.000 untuk 1 bulan, tapi setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kesini, sampai bapak kontrakan itu datang berapa kali ya, 3 kali datang buat nagih uang kontrakan, ternyata leaderku belum bayar. Otomatis kan kita kan bingung, masa ya kita harus iuran buat itu bayar kontrakan, harusnya kan itu tanggung jawab leader kan. Nah mungkin ini yang jadi penyebab kenapa tiba-tiba kita ada kemalingan. Dan ini kejadian juga masih di bulan puasa ya. Waktu itu kan temenku ini yang paling tua, ibaratnya paling lama di anggota Kinet itu kan, dia katanya ngerasa sakit, gak enak badan, otomatis kan dia tiduran kan, gak keluar. Dan waktu itu aku lagi keluar sama temanku, Vidya namanya. Nah, terus kata temanku, tiba-tiba itu leadernya itu datang ke kontrakan, terus yang lain itu lagi pada mainan HP, tapi dia itu tidur sendiri. Nah otomatis kan leaderku kayak marah gitu ya. Terus leaderku datang, dia lihat dia sedang tidur, dia itu langsung ambil air. Nah airnya itu langsung disiramkan ke temanku itu yang sedang sakit. Terus pas kejadian itu aku nggak tahu, soalnya aku juga diceritain sama yang lihat kejadian itu kan. Terus aku mikir, ih kok tega amat ya, kok leader kayak gitu, kita juga kan manusia kan. Nah dia kan sudah beli mobil kan, katanya sih mobil cash. Nah dia bisa kayak gitu kan juga gara-gara kita yang rekrut orang di bawah kita itu, rekrut lagi kan. Kalau nggak ada kita, dia kan nggak bakal bisa kayak gitu. Tapi kenapa kelakuannya itu kok kayak merasa dirinya itu paling benar, paling suci, pokoknya paling sempurna gitu kan. Terus setelah aku pulang dari tempat fotokopi yang tadi itu sama Vidya, nah leaderku masih ada di situ dan lagi diceramahin gitulah, pokoknya panjang lebar diceramahin. Aku baru datang, terus pas aku baru datang kayak leaderku juga marah, katanya aku dari mana gitu. Terus ya keluarlah, katanya disuruh keluar gitu kan, udah diem kan. Nah abis kejadian itu tuh aku kayak ngerasa apa ya, kejam banget kalau leader kok kayak gini gitu. Dan masih di bulan puasa juga, dulu aku tuh kayak pernah kena kayak penyakit, maksudnya gatal-gatal gitu di kaki ya, di jari-jari kaki itu. Aku nggak tahu karena apa, tiba-tiba itu jari kakiku itu di bawah itu kayak ada benjolan-benjolan kecil ya, dan akhirnya itu menjadikan kayak bisulan gitu. Terus aku obatin pakai air hangat, terus pakai garam, itu kok nggak sembuh-sembuh. Dan akhirnya aku kan bingung mau berapa tuh, juga nggak ada uang kan. Terus aku ngomong lah sama leaderku kan, dan leaderku malah jawabnya gitu aja, manja gitu, nanti juga sembuh sendiri. Terus
aku di situ kayak ngerasa sakit hati ya sama dia. Dan akhirnya dengan keadaan kakiku yang seperti ini, aku masih tetap ikut kegiatan presentasi walaupun aku jalannya itu sedikit pincang. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu ya, itu kakiku nggak sembuh-sembuh kan. Dan akhirnya lebaran kan kurang 2 hari, dan teman-temanku itu memutuskan untuk pulang. Ada yang pulang, terus ada yang ikut ke rumahnya temen, termasuk aku juga pulangnya ke rumah temanku, Safira namanya, dan rumahnya di Tuban. Dalam kondisi kakiku seperti ini, aku akhirnya ikut pulang ke rumah Safira. Waktu itu malam-malam jam 9 apa ya. Nah, kita itu semua kan ada yang ke Tuban, ada yang ke Rembang, terus pokoknya yang jurusan ke timur itu jadi satu ya naik bisnya. Sedangkan kalau cowok yang pulangnya ke arah timur, dia itu nggak naik bis, tapi dia itu juga sama nyari tumpangan gitu, bonek-bonek gitu sampai ke tempat mereka kan. Nah, sesampainya aku di rumah Safira, terus di sana aku kayak rasanya bingung, sedih gitu ya, karena hari lebaran nggak di rumah, nggak kumpul keluarga, dan dengan keadaan aku yang sedang sakit, maksudnya kakinya yang belum sembuh. Terus pas malam lebarannya itu aku pengen banget telepon ke orang tua ya, tapi aku tuh nggak punya HP ya, karena tadi HP ku itu diambil maling waktu dikontrakan. Terus kan akhirnya kan aku pinjam HP sama Safira buat telepon ke rumah. Alhamdulillah bisa ngabarikan. Nah, terus aku habis itu dibawa Safira ke dokter buat periksa. Katanya itu kakinya karena sering kena air sabun kan, terus dikasih obat. Alhamdulillah 2 hari atau 3 hari di rumah Safira udah mulai kering kan. Terus aku bilang aku mau balik ke Solo sama Safira kan. Nah, aku pinjam uang Safira dulu berapa ya, 70.000 kayaknya buat ngebis kan dari Tuban ke Rembang. Nah, di Rembang aku tuh mampir ke rumah Mbak Ana yang waktu itu disiram pas lagi tidur sama leadernya. Nah, aku mampir ke situ kan. Nah, aku nginep di situ 2 hari atau 1 hari ya, pokoknya 2 malam aku nginep di situ. Terus paginya aku berangkat pulang ke Solo, dan aku naik bis dari Rembang ke Solo. Terus sesampainya di Solo, baru aku yang nyampe di sana, ceweknya. Kalau cowoknya sih ada beberapa anak yang nggak pulang, terus juga ada yang udah balik lagi ke sana. Nah, pada saat itu kan ada anggota cowok itu yang bawa motor. Nah, tuh aku minta izin sama dia, aku mau pinjam motor dia buat aku pulang ke rumah. Dan akhirnya aku nekat tuh pulang ke rumah. Hari itu juga aku pulang ke rumah. Terus aku bawa motor dari Solo sampai Cilacap, rumahku kan. Aku bawa motor sekitar perjalanan berapa ya, 6 jam atau 7 jam aku naik motor sendiri. Nah, untungnya itu masih hari lebaran, jadi kan nggak ada tilangan ya, karena pas itu juga aku cuma bawa STNK doang, aku nggak punya SIM, nggak punya surat-surat apa gitu kan. Nah, di perjalanan itu aku tuh uangnya yang tadi pinjam Safira itu aku gunain buat beli bensin. Dan di jalan aku tuh nggak beli makan atau apa, padahal aku lapar, tapi karena aku mikir
kalau uangnya aku pakai buat beli makan, nanti kalau bensinnya habis akan malah tambah bingung. Akhirnya aku tahan sampai rumah, dan sampai rumah aku kepengen nangis gitu ya. Terus aku masuk rumah, aku lihat orang tuaku kayak apa ya, kayak raut wajahnya itu kayak sedih gitu ya. Nah terus orang tuaku kan nanya tentang kerjaanku dan hasil aku selama kerja di situ, karena kan sebelumnya aku tuh udah jelasin lewat SMS ya kalau aku tuh nggak kerja di bandara kan. Nah tapi pas aku pulang itu orang tuaku ngiranya tuh aku emang kerja di bandara. Terus kan orang tuaku nanyain otomatis hasilmu mana gitu kan. Terus di situ aku kan bingung mau jawab apa, dan aku di situ terpaksa bohong juga kalau aku pulang bawa motor. Nah motor itu aku bilang aja itu hasil kerjaku di sana buat beli motor. Nah sebenarnya aku tuh berat ya mau bohongin orang tuaku, tapi gimana lagi kan. Nah akhirnya tuh orang tuaku percaya kan kalau aku tuh di situ beli motor itu, terus aku bawa pulang. Nah terus setelah lebaran 1 minggu di rumah, aku tuh sambil mikir balik lagi ke situ apa enggak, balik lagi ke situ apa enggak kan. Nah terus orang tuaku tuh nanyain balik lagi ora kerja nih kan. Terus aku kayak gimana ya, aku pulang kan bawa motor orang, jadi aku pernah berpikir nggak usah balik lagi biar ini jadi motorku gitu. Tapi aku kan nggak tegaan ya, itu kan motor orang, terus belinya juga pakai duit. Jadi mau gimana lagi ya, aku harus balik ke sana sekalian balikin motor ya itu. Karena aku tuh orangnya tuh nggak seperti leaderku itu yang orangnya itu tegaan ya. Kalau aku tuh enggak. Dan akhirnya aku balik lagi ke sana. Setelah balik lagi ke sana itu, aku kira tim cewek yang tadi itu semuanya bakal balik, dan ternyata enggak. Cuma beberapa orang aja yang balik lagi ke Solo itu. Dan karena ceweknya itu udah berkurang, jadi kita tuh dicariin kos-kosan yang lebih kecil, karena kos-kosan itu tuh kayak kita tuh udah diusir karena nggak pernah bayar gitu kan. Nah akhirnya kita tuh cari kos-kosan kontrakan itu di daerah Klaten, dan aku tuh sama Vidya tuh yang nyari ya. Dan nyarinya itu sebelum lebaran, sebelum pada pulang itu udah nemu kontrakan itu. Dan kontrakan itu kita pakai itu setelah lebaran. Dan ternyata setelah lebaran itu nggak semua cewek itu balik ke sana, paling cuma tinggal berapa ya, 10 anak kayaknya yang balik. Nah di sana itu nggak lama, paling 1 bulan kayaknya, 1 bulan lebih lah di sana, karena nggak ada penambahan sama sekali. Dan akhirnya satu persatu anak-anak cewek itu pada ngedown, ibaratnya pada keluar dari Kinet lah, entah dengan alasan apa gitu, intinya dia pada keluar. Terus tinggal berapa orang waktu itu, tinggal 4 orang atau 3 orang ya. Dan kita balik lagi ke kos-kosan di Solo, tapi kita nyari kos-kosan tuh yang deket sama kos-kosan anak cowok ya, karena kita tuh cuma sedikit, jadi kalau kita perlu apa-apa kan gampang. Dan setelah kita balik ke Solo lagi, ada tambahan lagi tuh kan, ada tambahan lagi anak cewek. Nah awalnya emang kos-kosan itu dibayarkan sama leaderku kan, 1 bulan itu 300 atau 350 ya, aku lupa. Nah udah 1 bulan kan kita tinggal di situ. Terus
eh, harusnya kan bulan berikutnya juga leaderku kan yang bayar, itu kan udah tanggung jawab dia. Tapi ternyata enggak. Nah ternyata aku yang disuruh bayar, sedangkan aku kan nggak punya uang dari mana kan. Nah waktu aku balik lagi ke Solo habis lebaran itu, alhamdulillah aku tuh ada HP ya, maksudnya bawa HP dari rumah. Nah aku bawa ke Solo, dan akhirnya kan aku yang disuruh bayar itu kos-kosan itu. Tapi kan aku, ya udahlah, aku akhirnya jual HP aku yang aku bawa tadi dari rumah, terus aku jual kan. Aku nyari eh, yang jual HP kan di situ kan banyak ya, kayak HP second gitu kan. Akhirnya aku tuker HP ku dengan HP yang lebih di bawahnya supaya aku bisa dapat kembalian, nah buat bayar kos-kosan itu. Dan akhirnya aku dapat kan. Waktu dulu kan HP ku itu Samsung J2 kan. Nah terus aku tuker sama Samsung Galaxy Prime, masih kembali 400.000, dan yang 300.000 itu buat aku bayar kos-kosan, terus yang 100.000 buat aku pegangan aku buat makan gitu kan. Nah udah aku bayarin kan, udah lunas. Terus kedepannya lagi kenapa kayak gitu lagi, maksudnya bapak kosnya itu sampai nagih ke aku gitu kan. Terus aku bilang, itu yang bayarin kan katanya leaderku, kenapa mintanya ke aku ya kan. Terus leaderku malah bilang, kan kamu ya, kan kalian yang nempatin, masa kalian gak bayar gitu kan. Terus nah di situ aku semakin, dan akhirnya aku jual lagi itu HP buat bayar kosan. Terus udah ya aku lunasin juga. Udah habis itu aku nggak pegang HP. Terus aku inget dulu kan leaderku pernah pinjam uang ke aku kan, ke temanku. Nah aku yang pinjam ke temanku, terus uangnya dikasih aku. Nah leaderku tuh pinjam ke aku untuk beli HP yang dipegang leaderku itu hasil uang minjam dari temanku untuk beli HP dia. Terus aku kan gak pegang HP lagi kan, ya udah gitu aku tagih dong HP-nya buat dipakai aku. Itu kan HP aku, maksudnya uang yang beli HP dia itu uang temanku, dan dia tuh belum juga ngembaliin utangnya gitu. Jadi aku mau ambil HP-nya dia kan. Nah awalnya tuh nggak boleh, terus akhirnya aku maksa, terus ya udah aku ambil kan. Nah terus leaderku juga bilang gini, nanti kalau kos-kosan ini ada penambahan cewek satu lagi, dia yang bakal bayarin. Terus apa ya, aku ingat-ingat tuh janjinya dia kan. Dan akhirnya sampai ada penambahan lagi, dia juga nggak mau bayar. Ya udah aku bodo amat, aku udah nggak punya uang kan. Terus waktu itu kan sekitar bulan November, Oktober kan 2017 kan, para leader Kinet kan ngadain acara training gitu kan di Klaten, di Umbul, pokoknya di Umbul apa aku lupa, pemandian air panas atau apa itulah aku lupa ya, pokoknya di sana. Dan di sana itu kita ibaratnya seperti kayak pelatihan TNI gitu kan ya, keberanian kita gimana ya. Terus di sana kita di tes dengan berbagai macam tantangan. Nah sebelum dimulai itu kan selalu dikasih arahan, dikasih ceramahan gitu kan. Terus ada leader lain dari anggota lain, itu ada anggotanya tuh yang nggak pernah bawa prospek ya, dia tuh hampir nggak pernah bawa prospek. Terus sama leadernya itu, dia itu dimaki-maki, digoblok-goblokin,
pokoknya seakan-akan tuh leadernya itu paling sempurna gitu ya. Nah terus dia juga dikasarin, kayak ditampar, dijoglo, pokoknya pakai main tangan gitu kan ya. Padahal itu leadernya cewek, masa ya kasar begitu kan, nggak pantas. Nah terus acara dimulai jam 8, terus selesai jam 5 sore. Nah pas acara yang terakhir itu kita kan katanya mau dikasih surprise ya. Nah surprise-nya itu kita dikasih sesuatu. Nah tangan kita disuruh kayak gini kan, terus matanya merem. Nah sama leader itu ini dikasih, kalau dari baunya sih kayak bau bumbu-bumbu dapur gitu ya. Ada cabai, ada bawang merah dipotong-potong kecil, bawang putih, terus ada lengkuas atau apa itu, pokoknya serba bumbu dapur gitu kan. Nah kita itu disuruh makan ini, tapi mata kita itu sambil merem. Tanpa kita buka mata pun kita kan udah kecium tuh baunya gimana. Nah kita disuruh makan ini, tapi nggak boleh dikeluarin lagi. Kalau dikeluarin lagi nanti pasti dapat hukuman tuh sama leader. Dan akhirnya dengan terpaksa, dengan rasa apa ya gitu, akhirnya tuh kita semua tuh makan kayak gini, dikunyah, gimana rasanya, getir-getir gimana kan, namanya juga bawang merah mentah, cabai mentah, pokoknya semuanya serba mentah. Dan setelah sampai sini pun aku tuh ngerasa pengen tak keluarin lagi, tapi aku paksain buat aku telan, dan akhirnya aku bisa nelen itu kan. Lah terus habis makan itu kita tuh dikasih minumnya itu bukan cappuccino cincau, bukan jus apel, jus jeruk, itu bukan, tapi kita itu dikasih air rebusan cacing. Bayangkan, kita itu pakai mangkok, kita tuh urutan ya kan, barisnya dari depan ke belakang gitu. Nah pakai mangkok, terus kita disuruh tutup mata juga, terus kita minum. Kita nggak tahu itu air apa karena kita kan tutup mata. Dan setelah kita buka mata baru kita semua ngerasa mual-mual, ternyata kita itu minum air rebusan cacing mentah gitu. Bayangkan guys, kok kejam banget ya gitu ya. Nah terus habis itu kan selesai acara, leadernya itu selalu bilang kalau mau sukses itu pengorbanannya harus besar, terus besar kali. Nah selesai acara itu, esokan harinya ada pengumuman lagi kan, katanya buat IRID yang udah 1 tahun itu wajib perpanjang apa itu yang kertas warna kuning itulah, pokoknya aku lupa. Nah itu biaya perpanjangannya itu 450.000 kayaknya, aku lupa kan, sekitar segitu ya. Lah buat aku, temanku, dan yang lainnya itu wajib, maksudnya harus bayar segitu. Pokoknya leadernya itu tuh nggak mikir uang dapat dari mana, nggak mikir kalau kita nggak punya uang, yang penting itu harus bayar. Awalnya tuh aku nggak mau bayar itu karena aku udah bener-bener gimana ya, udah nyerah aku berjuang di Kinet sampai situ. Tapi tiba-tiba leaderku malah jual HP yang aku minta tadi, dan dijual HP-nya laku 600.000 atau berapa ya, dan uangnya tuh langsung dipegang dia. Aku cuma dikasih 100.000, yang bayar itu
450.000, aku dikasih 100.000, terus sisanya itu diminta leaderku. Buat apa? Kan dia udah banyak uang ya kan. Nah di situ aku semakin kesal ya. Dan akhirnya bulan November, dan sebelum aku keluar 2 minggu atau 3 minggu sebelum aku keluar, aku tuh udah gabungin orang, maksudnya gabungin anak downline-ku lah ya. Nah aku udah gabungin, tapi habis itu aku putuskan untuk keluar karena aku udah nggak kuat, maksudnya nggak tahan hidup kayak gitu terus loh. Dan aku di Kinet tuh nggak dapat hasil apa-apa. Aku yang aku dapat itu hanya badan kurus, hitam, terus pokoknya nggak seperti sekarang lah ya. Sekarang alhamdulillah ya, tapi waktu dulu aku di Kinet itu bener-bener aku tuh kurus banget ya. Mungkin BB aku tuh cuma 35 kilo atau berapa lah ya. Pokoknya aku kurus banget karena aku tuh juga jarang makan. Dan setelah aku keluar itu, aku kan gak bilang sama anggota yang lain kalau aku mau keluar. Jadi malamnya itu aku udah beres-beres, terus aku ditanyain kan sama teman cewekku, kamu mau kemana? Terus aku jawab aja nggak kemana-mana, aku mau beres-beres aja gitu kan. Nah terus aku tuh malam tuh nggak tidur sampai jam 2 pagi tuh aku nggak tidur karena aku mau keluar. Dan aku juga nggak bilang ke leaderku kalau aku mau keluar hari itu juga kan. Terus aku minta tolong sama downline-ku yang pertama kali aku gabungin, dan suruh nganter aku ke jalan raya untuk menghadang bus ya yang jurusan Jogja. Dan disitu aku dianterin ke sana, deket lah, paling 5 menit nyampe. Terus aku di sana diem aja, nggak ngobrol apa-apa. Downline-ku juga diem. Terus dan sampai bisnya datang aku naik, dan aku pulang itu ongkosnya itu ditransfer dari orang tuaku, karena orang tuaku tuh maksaku untuk pulang. Karena kalau aku tuh nggak pulang, aku akan dijemput sama orang tuaku. Lebih baik aku pulang sendiri daripada ngerepotin orang tuaku ya kan. Setelah aku sampai Jogja sekitar pukul 4 sore, sekitar pukul 4 pagi atau jam 5, aku lupa ya. Aku sampai Jogja, aku di sana nunggu tila-tilo kayak orang hilang gitu. Terus nunggu bis yang jurusan Sidarja kan, Cilacap Sidarja. Dan bisnya itu jam 9 pagi. Akhirnya aku sampai ketiduran di situ di tempat tunggu. Akhirnya di jam 9 pagi aku berangkat, dan di jalan pun aku kayak nangis, badannya kayak nangis batin gitu ya. Aku pikir aku pulang dari situ tuh bakalan sukses, ternyata enggak. Aku malah kayak tambah tidak baik gitu ya, ibaratnya yang awalnya aku pulang-pulang pengen bawa kesuksesan, tapi aku malah ngerepotin orang tua lagi gitu kan. Terus akan aku belum sampai rumah, aku sampai terminal Sidarja kan. Aku turun, dan aku itu bawa barang-barang, cuma bawa baju doang, gak bawa apa-apa. Jajan buat adik-adikku juga aku gak bawa kan. Terus aku nyampe terminal Sidarja, aku ngojek sampai rumah. Dan sampai rumah itu sore sekitar jam 4 atau setengah 5 gitu ya. Dan orang tua aku udah nunggu di rumah. Setelah aku masuk rumah, mamaku langsung
langsung meluk aku gitu ya, kayak sedih gitu kan. Terus aku mencoba buat nggak nangis gitu ya, tapi nggak bisa, aku tetap nangis gitu. Terus ya udahlah, terus setelah di rumah, aku di rumah terus nggak keluar rumah ya pasti malu lah ya, katanya kerja udah beli motor tapi giliran pulang motornya nggak dibawa lagi gitu. Terus aku setelah pikiranku tenang, aku baru jelasin ke orang tuaku kalau sebenarnya kayak gini. Dan orang tuaku juga sedikit kecewa pastinya ya, karena uang yang dulu mereka kasih buat aku kiranya tuh buat kerja di bandara beneran, ternyata bukan. Nah jadi buat kalian yang masih percaya kalau Kinet itu bisa bikin sukses, itu semuanya itu halu aja. Nah jadi itu ya guys, itu kisah yang aku alami dan itu asli, nggak aku bikin cerita ya, tapi aku itu mengalami sendiri kehidupan di Kinet itu seperti itu. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah mau dengerin curhatan aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, dadah.